بسم الله الرحمن الرحيم. Hendaklah membelanjakan Sa'atin tiap orang yang kaya menurut kekayaannya, al-wasiluna ilaihi, mereka itu adalah orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang besar pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membaca hikmah yang ke-30. Hikmah yang ke-30 daripada kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah, liyunfiqa ذو ساعة من ساعته الواصلون إليه ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه. لينفق ذو ساعة من ساعته الواصلون إليه ومن قدر عليه رزقه as-sa'iruna ilaihi. Hendaklah membelanjakan dzu sa'atin tiap orang yang kaya menurut kekayaannya, al-wasiluna ilaihi, mereka itu adalah orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Wa man qudira alaihi rizquh, dan siapa yang terbatas rezekinya atau kekayaannya, as-sa'iruna ilaihi, mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Kita ulangi, liyunfiqa dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah membelanjakan setiap orang yang kaya min sa'atihi, sesuai dengan kekayaannya, al-wasiluna ilaihi, mereka itulah yang telah sampai kepada Allah. Wa man qudira alaihi rizquh, dan barang siapa yang terbatas rizquh, kekayaannya, rezekinya, as-sa'iruna ilaihi, mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Dalam hikmah ini ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama tentang kekayaan. Tentu kekayaan di sini bukan kekayaan dalam makna yang kita pahami sehari-hari dalam bentuk uang,
dalam bentuk harta, dalam bentuk harta yang fisik, dalam bentuk uang. Tapi kekayaan yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini adalah penghambaan diri kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kekuatan ruhiyah dalam menghambakan diri kepada Allah. Ini yang dimaksudkan kekayaan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini. Jadi bukan harta dalam bentuk fisik, tapi penghambaan diri kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Itu yang dimaksudkan oleh kekayaan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan kekayaan di sini. Nah, dalam hal kekayaan ini atau penghambaan diri kepada Allah, dalam hal bermakrifat kepada Allah, di sini manusia terbagi dua. Ya. Kita ulangi, dalam hal penghambaan diri kepada Allah, dalam hal bermakrifat kepada Allah, di sini manusia terbagi dua. Yang pertama, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengistilahkan mereka itu dengan al-wasiluna ilaihi. Yang kedua, as-sairuna ilaihi. Yang pertama, al-wasiluna ilaihi. Al-wasiluna ilaihi ini orang-orang yang telah sampai kepada Allah. As-sairuna ilaihi, adapun as-sairuna ilaihi yang kedua, orang-orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah. Al-wasilun, orang-orang yang telah sampai. Makna sampai di sini telah sampai pada puncak penghambaan dirinya kepada Allah. Kapan seseorang dikatakan telah sampai pada puncak penghambaan dirinya kepada Allah? Ketika dia telah sampai pada kelezatan, kenikmatan bersama Allah, sehingga selain Allah itu tidak terasa apa-apa, hambar. Ketika ruhnya, jiwanya, hatinya telah sampai pada puncak penghambaan diri kepada Allah, telah sampai pada puncak kenikmatan, kelezatan, kebersamaannya, kemesraannya bersama Allah, sehingga dia tidak lagi berada dalam belenggu dirinya. Dia tidak lagi berada dalam belenggu syahwatnya. Dia tidak lagi berada dalam belenggu nafsunya. Dia sudah tuntas dengan itu semua. Dia sudah selesai. Kenapa dia bisa selesai? Karena dia sudah sampai pada puncak penghambaan dirinya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di mana setiap manusia itu tidak diperintahkan apapun kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, menghambakan diri kepada Allah mukhlisin, bersih, murni, totalitas, sepenuhnya, mukhlisina lahuddin. Nah, al-wasiluna ilaihi
mereka yang telah sampai pada mukhlishina lahuddin, telah sampai pada puncak penghambaan diri kepada Allah, sehingga selain Allah itu tidak terasa lagi apa-apa, hambar. Ya. Seperti kata Rabi'ah al-Adawiyah, idza wajadtul widda minka fa fawqat turabi turabun, apabila telah kudapatkan cinta darimu wahai Allah, maka seluruh yang ada di atas tanah, di atas bumi, semuanya adalah tanah, tidak bernilai apapun lagi, tidak terasa apapun, tidak ada harganya lagi, tanah semua. Ini al-wasiluna ilaihi. Maka mereka itu al-wasiluna ilaihi fali'annahum lamma nafadhat arwahuhum, ketika ruh mereka telah melebur, ketika diri mereka telah mereka leburkan, telah mereka anggap tidak ada, diri mereka telah mereka anggap tidak ada, yang ada cuman Allah. Ya. Ketika ego mereka telah mereka hancurkan sehancur-hancurnya, nafadhat arwahuhum min dayqil akwan ila fadha'is syuhudi wal ayat, maka ketika itu nafadhat arwahuhum, ruh mereka telah terbang, telah lepas, min dayqil akwan, dari sempitnya alam ini, dari sempitnya berbagai belenggu-belenggu tadi, belenggu diri, ego, nafsu, syahwat, syaitaniyah, hayawaniyah, maka ketika itu ila fadha'is syuhud wal ayan, dia telah sampai pada tingkat asyuhud, menyaksikan Allah, menyaksikan kebesaran Allah dan tidak nampak selain Allah dan kebesaran Allah. Ya. Au taqulu, atau engkau mengatakan untuk mereka itu, lamma arajat arwahuhum min alamil asbah ila alamil arwah, au min alamil mulk ila alamil malakut, ittasa'at 'alaiha dairatu arzaqil 'ulum wa futihat laha makhazinul fuhum fa anfaqu min sa'ati ghinahum jawahiral 'ilmil maknun min makhazin kunuzihim yawaqitas sirril masul fattasa'at lahum maidanul majal wa rakibu ajyadal balaghah wa fasahatal maqal. Jadi ketika ruh mereka itu telah lepas, ya, dari belenggu-belenggu manusia, belenggu diri, syahwat, nafsu, syaitaniyah, hayawaniyah, min alamin asbah, telah lepas daripada alam belenggu-belenggu tadi yang penuh dengan kepura-puraan, kepalsuan, ila alamin arwah, kepada alam ruh yang sebenar-benarnya, artinya yang suci, au min alamil mulki ila alamil malakut, atau telah lepas daripada alam dunia, alam kekuasaan dunia, kehinaan dunia, ila alamil malakut, kepada alam malakut, alam malaikat, alam penuh kesucian. Ittasa'at 'alaiha dairatu arzaqil 'ulum, ketika itu luaslah kapasitas ilmu mereka tentang hakikat kehidupan. Wa futihat laha makhazinul fuhum, dan ketika itu dibuka bagi mereka itu makhazinul fuhum, perbendaharaan kekayaan ilmu yang sebenar-benar ilmu.
fa anfaqu min sa'ati ghinahum jawahiral ilmil maknun, maka kemudian ketika itu mereka mampu membelanjakan, memberikan, mengeluarkan ilmu-ilmu yang sangat kaya dengan hakikat, dengan ma'rifat, jawahiral ilm, akan mutiara-mutiara yang berharga daripada ilmu yang tersimpan, min makhazi kunuzihim yawaqitas sir, dan akan mereka keluarkan ketika itu daripada yang tersimpan tadi, yawaqitas sir, permata-permata yang penuh dengan rahasia alam malakut tadi, al-masun, yang selama ini terhijab dari banyak orang, fattasa'at lahum maidanul majal, maka ketika itu luaslah pengalaman ruhiyah mereka, warakibu ajyadal balaghah, nampak dari manisnya hikmah-hikmah yang keluar dari mulut mereka, wa fasahatal maqal, dan kefasihan dalam bertutur kata. Jadi orang-orang yang sudah pada level ini, mereka itu tidak lagi action ya, tidak lagi retorika untuk menampilkan yang keren, yang mantap, tidak. Tapi apapun yang keluar dari mulut mereka itu langsung dari ruh mereka, sehingga kita pun yang mendengarnya langsung masuk ke ruh kita. Maka banyak kadang-kadang kita dapatkan dari mereka itu sesuatu ilmu yang mungkin kita tidak dapatkannya di kitab-kitab. Dari mana juga? Dari ilham Allah. Karena ketika mereka sudah suci, sudah bersih, Allah semakin dekat dengan mereka. Maka sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis qudsi, kuntu basarahu allati yubsiru biha wa kuntu sam'ahu allati yasma'u biha wa kuntu yadahu allati yubtishu biha. Ketika seorang hamba itu sudah sangat dekat dengan Allah, sudah sampai pada puncak penghambaannya kepada Allah, Allah mengatakan ketika itu dia melihat dengan penglihatanku, dia mendengar dengan pendengaranku, dia akan menggunakan kekuatan dengan kekuatanku. Penglihatannya sudah menggunakan penglihatan Allah, maka menembus dimensi-dimensi duniawi. Pendengarannya menggunakan pendengaran Allah, maka menembus segala dimensi-dimensi. Kekuatannya menggunakan kekuatan Allah. Nah, ini al-wasiluna ilaihi, orang-orang yang telah sampai pada puncak penghambaan dirinya kepada Allah. Jadi mereka itu sudah dapat kelezatan itu. Seperti kata Ibnu Taimiyah, suatu ketika seandainya raja-raja dunia mengetahui kenikmatan yang Allah berikan kepada kami, maka mereka akan melakukan berbagai cara, walaupun harus membunuh kami demi mendapatkan kenikmatan tersebut. Bagaimana rasa nikmatnya? Ya kalau kita belum sampai, belum dapat kenikmatan yang tiada tara. Nah, ini al-wasiluna ilaihi, orang-orang yang telah sampai pada puncak penghambaan dirinya kepada Allah. Adapun yang kedua tadi, as-sairuna ilallah, mereka-mereka yang masih berjalan, masih berusaha, masih berhadapan dengan nafsiyahnya, dirinya yang penuh dengan ego, yang penuh dengan masih ingin muncul, ingin nampak, ingin di depan, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dibesarkan, masih berhadapan dengan itu, masih berhadapan dengan nafsu syahwat, nafsu kepada kekuasaan, nafsu kepada harta, nafsu kepada perempuan, masih berhadapan dengan bisikan-bisikan syaitan yang sangat berat, masih berhadapan dengan sifat-sifat hewaninya.
Ini orang-orang yang sedang as-sairun, masih dalam perjalanan. Maka di sini disebutkan wa ammas sairuna ila Allah fali'annahum baquna fi dhaiqil aqwan. Adapun orang-orang yang as-sairun, yang sedang berjalan menuju penghambaan yang sebenar-benarnya kepada Allah, fali'annahum baquna fi dhaiqil aqwan, mereka itu masih dalam sempitnya alam ini. Memang melelahkan sekali, ya. Sehingga kadang-kadang seorang hamba yang senantiasa berusaha keras untuk sampai kepada Allah, dia merasa lelah, capek. Inilah yang kadang-kadang kita rasakan. Kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin bersih, kita ingin suci, tapi kita masih berhadapan dengan diri kita. Kita belum tuntas dengan diri kita. Kita belum tuntas dengan syahwat kita. Kita belum tuntas dengan nafsu kita. Masih berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Maka kondisi kita berat, ya. Masjununa fi sijnil waham. Orang-orang seperti ini masih terpenjara dalam penjara kewahaman. Lam yuftah lahum syai'un min makhazinil fahmi. Belum dibuka bagi kita, bagi mereka itu sesuatu daripada hakikat pemahaman tentang ma'rifat. Jadi kita masih berdebat dengan angka-angka, dengan kata-kata, dengan teori-teori, tapi kepada hakikat di balik kata dan angka itu kita belum sampai. Kita masih berdebat dengan dalil ini, dalil itu, dengan cocok logi sana, cocok logi sini, dengan logika sana, dengan logika sini. Masih merah muka, masih bedah urat laku, bak pepahnya pepah haji, masih ingin menang, tak mau kalah dalam berdebat. Padahal kita salah tapi tetap ingin menang. Ketika menang debat merasa senang. Masih pada level-level itulah, ya. Menyoleh katanya senang tak dah, walaupun anak halantai betul, pokoknya belah juga. Kita masih terbelenggu dengan yang seperti itu, masih sempit. Masyghuluna bi jihadi nufusihim wa mu'anati tasfiyati qulubihim. Kita masih sibuk dengan melawan diri kita. Wa mu'anati tasfiyati qulubihim, sibuk melawan, berusaha mensucikan hati. Mudayyaqun alaihim fil ulum, masih sempit ilmunya, tak luas. Mereka masih suka konflik, masih suka beda-beda pendapat, kemudian ribut, ya. Muqtarrun alaihim fi sairil fuhum, terbatas pemahamannya. Dalam tauhid masih suka ribut, dalam fikih masih suka ribut, dalam tasawuf juga masih suka ribut, apalagi dalam hal politik, apalagi dalam hal sosial, apalagi dalam hal harta, sampai tumpah darah. Ini as-sairun, yang kalau al-wasilun mereka sudah lewat semua. Tapi jangan berpikir al-wasilun itu yang pertama tadi sampai kepada level mereka itu begitu saja. Tidak, mereka juga melalui proses as-sairun, proses melawan berbagai belenggu-belenggu itu, tapi mereka istiqamah, konsisten, sehingga Allah angkat mereka itu sampai kepada al-wasilun. Tapi as-sairun masih, fa in jaddu fis sairi wasalu. Tetapi as-sairun ini, meskipun mereka masih melawan belenggu-belenggu diri, fa in jaddu, kalau mereka terus gigih istiqamah, ya, fisairi, dalam berjalan menuju Allah, wasalu, mereka juga akan sampai. Nah, mereka juga akan sampai. Wantaqalu, mereka juga akan berpindah min dhaiqil aqwan, dari sempitnya alam ini terasa karena tadi belenggu-belenggu tadi,
wa tabakhtaru fi riyadil ulum, mereka juga akan menyelam dalam hakikat ilmu makrifat yang dirasakan oleh level al-wasilun, wa rafalu fadhafaru bima ammalu, mereka akan mendapatkan kemenangan terhadap apa yang mereka inginkan. Yang penting mujahadah harus ada. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka-mereka yang selalu bermujahadah, gigih melawan belenggu-belenggu yang ada pada dirinya, mereka pasti akan sampai. Kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan mereka itu subulana, jalan-jalan kami. Memang capek kita manusia, dalam diri kita itu banyak hal yang harus kita atur, yang harus kita manage, ya, diri kita tadi, nafsu kita, sifat hewani kita, syahwat kita, ego kita. Makanya manusia ini kalau fokus mengurus dirinya saja, tidak sempat dia urus urusan orang. Tapi anehnya manusia, lawannya sendiri begitu berat, masih sempat urus urusan orang. Ya. Tapi kalau kita fokus mengurus diri kita dan terus konsisten, Allah akan lanahdiyannahum subulana, Allah akan buka jalan. Yang penting jangan menyerah. Jangan sampai keluar kata-kata, saya memang sudah seperti ini, saya memang sudah seperti ini, tidak bisa dirubah lagi, saya memang orangnya emosional, tidak bisa saya ubah emosi saya. Berarti itu dia sudah menyerah. Saya memang berat di bagian perempuan, tidak bisa saya kendalikan, berarti dia menyerah. Saya memang berat di bagian kekuasaan, saya haus kekuasaan, saya melakukan apa saja, akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan, berarti dia menyerah. Saya memang berat dalam hal, saya haus kekayaan, untuk mendapatkan uang, harta, saya akan melakukan apa saja, saya akan mengorbankan apa saja, berarti dia sudah menyerah. Saya memang sudah seperti ini, nggak bisa diubah lagi. Tidak boleh. Allah yang mengatakan, walladzina jahadu fina, jangan pernah menyerah, terus bermujahadah. Yang egonya masih kuat, tetap selama nyawa masih dikandung badan, Allah berikan peluang ditekan egonya. Dulu masih muda, egonya tetap harus muncul, tidak boleh kalah dengan orang lain. Sekarang ditekan egonya, keakuannya itu harus ditekan, bisa. Kecuali sudah menyerah, saya memang seperti ini, ini tidak ada jalan lagi. Tapi selama ada mujahadah, usaha, karena semua kita sama, cuman beda-beda bidang saja. Seperti yang kita katakan sebelumnya, ada orang yang berat di bagian nafsu kepada harta, siang malam dia itu ngeri sekali, haus sekali harta. Kita yang lihat saja sudah sedih. Ada orang yang berat di bidang kekuasaan, dia melakukan apa saja untuk kekuasaan, dia korbankan apa saja, begitu hausnya dia kekuasaan. Makin tua makin menjadi-jadi. Itu cobaan Allah pada sebagian manusia. Sebagian yang lain dicoba dalam hal perempuan. Siapapun perempuan yang dia lihat harus menjadi milik dia. Satu dunia ini perempuan tidak cukup untuk dia, kira-kira seperti itulah cobaan Allah untuk dia. Tapi harus mujahadah, tetap ada jalan. Walladzina jahadu, yang penting mujahadah, berusaha. Jangan memvonis diri. Tidak boleh kita memvonis diri, juga tidak boleh kita vonis orang lain. Semua bisa berubah. Yang penting ada mujahadah. Jadi ketika Ibnu Athaillah menyampaikan tentang as-sairun ini, bukan berarti kemudian merendahkan orang-orang di as-sairun ini. Justru orang-orang di as-sairun ini, orang-orang yang sedang bermujahadah. Kalau mereka terus konsisten istiqamah, akan sampai juga kepada puncak penghambaan diri kepada Allah. Yang jangan menyerah, jangan meremehkan
harus introspeksi diri, terus introspeksi diri. Dalam hal ibadah mahdhah kita, dalam hal ibadah ghairu mahdhah kita, terus introspeksi diri. Selama ada introspeksi diri akan sampai. Tapi kalau sudah enggak introspeksi diri lagi, sudah menganggap sudah mantap, sudah bagus, tinggal menjaga saja, dah. Terus introspeksi diri, terus kembangkan penghambaan diri kepada Allah, terus tingkatkan apa yang masih bermasalah, perbaiki, lihat bagian mana yang harus kita perbaiki. Maka di sini dikatakan fa in jaddu fis sairi wasalu. Kalau as-sairun ini berusaha konsisten dan istiqamah, wasalu, pasti mereka akan sampai. Ini sama semua kita, baik laki-laki maupun perempuan, harus ada mujahadah. Yang bahaya itu ketika kita menganggap diri kita sudah mantap, sudah pas, saya sudah mantap, tinggal saya jaga saja. Dah, kita semua belum mantap. Fala tuzakku anfusakum, baik alim ulama maupun orang awam, yang di depan maupun yang mendengar, tidak ada yang mantap. Fala tuzakku anfusakum, jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci, jangan pernah. Sebersih apapun kalian, sesuci apapun kalian berusaha, sedalam apapun ilmu, sejauh apapun level kesufian, fala tuzakku anfusakum, jangan pernah menganggap diri sudah suci. Karena ketika kita menganggap diri sudah suci, kita akan stagnan, tidak lagi ada peningkatan. Ketika tidak ada peningkatan, maka disitulah puncak masalah manusia, puncak kebodohannya, puncak kejahilannya. Padahal manusia itu baru dia dikatakan sampai pada puncak penghambaannya kepada Allah ketika dia sampai pada puncak kefakirannya kepada Allah. Semakin dia merasa dirinya miskin kepada Allah, semakin dia merasakan dirinya fakir kepada Allah, itulah pada hakikatnya dia telah sampai pada puncak penghambaan dirinya kepada Allah. Semakin dia merasa miskin kepada Allah, semakin dia merasa fakir kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang miskin kepada Allah. Tapi ketika dia merasa dirinya tidak fakir kepada Allah, tidak miskin kepada Allah, maka dia masuk dalam golongan ketiga, tidak masuk al-wasilun, tidak masuk as-sairun, dan kita tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkan kelompok yang ketiga ini. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah tiga hal yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya yang kita bacakan pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال
واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا
أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا